Pemerintah telah menerbitkan Perpres nomor 125 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dengan menguasai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran 11 bahan pokok. Di mana dalam Perpres yang ditandatangani 24 Oktober lalu ini, cadangan pangan dipersiapkan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan hingga keadaan darurat. Pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga, dan masalah lainnya. Penguasaan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Dalam belit yang ditantangani Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober lalu, 11 pangan tersebut diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, hingga minyak goreng. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung, dan kedelai. Mengenai jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dilakukan, akan ditetapkan kepada badan yang bertanggung jawab untuk itu. Berasal hasil rapat koordinasi menteri dan lembaga terkait dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni produksi pangan pokok tertentu secara nasional, penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan, pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen, pelaksanaan perjanjian nasional dan bantuan pangan kerjasama internasional, dan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Sedangkan untuk pengadaan cadangan pangan nantinya akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN Pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam Perpres tersebut, cadangan pangan dipersiapkan pemerintah demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kali ini kita akan bahas topik yang berbeda, efektivitas penetapan 11 komoditas cadangan pangan. Dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami Bapak Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan Institut Pertanian Bogor. Kita akan langsung sapa saja Pak Dwi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik Mas, selamat pagi juga Mas David. Terima kasih Pak Dwi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita cukup menarik ini Pak, efektivitas penetapan 11 komoditas cadangan pangan dan sudah dibentuk Perpres beberapa waktu lalu. Tapi sebelum membahas efektivitas penetapan 11 komoditas cadangan pangan ini, Pak Dwi, bagaimana Anda melihat posisi stok pangan di Indonesia sampai sejauh ini, Pak? Iya, sebelumnya terkait dengan isu cadangan pangan pemerintah ya, karena banyak media yang menanyakan ke saya, karena ada sedikit salah pengertian di masyarakat. Seolah-olah pemerintah akan menguasai seluruh 11 pangan tersebut, sehingga semuanya diatur oleh pemerintah. Sebenarnya tidak, jadi pemerintah hanya menguasai cadangan pangan pemerintah, yang jumlahnya sudah barang tentu sangat kecil dibanding dari total pangan yang kita konsumsi. Itu untuk menjelaskan ke masyarakat, karena banyak salah pengertian di sana, seolah-olah pemerintah menguasai seluruh pangan tersebut di Indonesia, 11 pangan pokok tersebut. Jadi itu. Lalu terkait dengan kondisi pangan di Indonesia, sebenarnya kondisi pangan di Indonesia ini aman-aman saja tahun 2022 ini. Walaupun sudah barang tentu yang perlu kita waspadai ini beras, karena apa? Beras, pengamatan kami di jaringan tani kami di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, sejak bulan Juli itu harga gabah kering panen dan harga beras di tingkat usaha tani itu sudah mulai meningkat. Ada lonjakan dari di bawah 4.000 itu bulan Juni masih 3.900, tiba-tiba melonjak ke 4.700 di bulan Juli, lalu Agustus sudah 5.000, September sudah 5.300. Lalu laporan di jaringan tani kami juga di beberapa tempat sudah di atas 5.500. Nah ini akan tertransmisi ke harga beras. Laporan terakhir yang kami terima, harga beras di tingkat konsumen ini sudah menyentuh 14.000. Jadi ini yang perlu kita waspadai terkait dengan beras. Tapi dapat saya pastikan bahwa stok beras di dalam negeri, walaupun nanti harga pasti tinggi, saya kira masih mencukupi sampai sekitar awal tahun yang akan datang. Jadi itu. Untuk sumber pangan lainnya Pak, jagung dan kedelai tampaknya menjadi fokus utama juga dari pemerintah.
Iya, kalau jagung saat ini petani amat sangat senang karena harga jagung kan relatif tinggi. Bahkan harga jagung impor saja untuk periode 2022 ini kita panen di Tanjung Priok, maksudnya jagung impor ya, itu 5.400 per kilo. Itu jauh lebih tinggi dibanding selama ini. Selama ini paling harga jagung impor itu sekitar 2.000 sampai 2.500. Nah, ini bahkan melonjak ke 5.400. Ya kemungkinan besar lonjakannya ini sementara dan saya perkirakan akan turun lagi. Ya walaupun turunnya nggak begitu besar karena harga produksi jagung internasional ini tahun 2022 ini turun 1,8%. Nah, jadi itu sehingga harga jagung internasional akan tetap tinggi dan itu berakibat bergairahnya petani nanam jagung kan. Sehingga kondisi jagung yang diproduksi oleh petani domestik ini kemungkinan besar akan meningkat di tahun 2022 ini dibanding tahun 2021. Jadi jagung aman. Kalau kedelai ini kan hampir 100% Mas, 97% kan kita impor kan. Betul. Ini maksud saya kedelai dua ya, kedelai dalam bentuk grain yang 2,6 juta ton dan kedelai bungil kedelai yang digunakan di industri sekitar di atas 5 juta ton. Jadi ini kan 97% kita impor, sehingga hanya masalah mekanisme tata kelola impor saja dan sudah barang tentu harga kedelai karena impor kita yang begitu besar 97% sudah barang tentu tergantung harga kedelai di tingkat internasional, fluktuasi harga kedelai di tingkat internasional dan tidak bisa dicegah bahwa kenaikan maupun turunnya harga kedelai di tingkat internasional langsung tertransmisi ke harga kedelai di Indonesia. Itu sudah sering kita alami. Bahkan tahun lalu kan harga kedelai melonjak sangat tinggi, lalu kemudian perajin tempe dan tahu demo, pemerintah diminta menurunkan harga kedelai. Bagaimana menurunkannya? Pemerintah nggak punya cadangan kan, gitu. Lalu akhirnya yang diatasi oleh pemerintah memberikan subsidi ke perajin tempe dan tahu. Jadi kalau harga kedelai ini ya tergantung pasar internasional, Mas. Fluktuasi harga di tingkat internasional. Dan untuk beras, kalau beras saya kira ya tergantung stok dalam negeri karena sebagian besar kita produksi, impor kita cukup kecil, sekitar 400.000 ton. Yang ya digunakan katanya sih beras khusus walaupun ada catatan kami juga tidak semuanya beras khusus gitu kan. Jadi itu kedelai ini amat sangat fluktuasi dan untuk tahun 2022 sampai tahun 2023 ini saya pastikan harga kedelai akan turun. Jadi kita bisa rileks terkait kedelai karena apa? Halo Pak Dwi. Kedelai dunia ini lonjakannya cukup tinggi, ini mencapai 11%, Mas, sangat tinggi itu turun, pasti harga vegetable turun, pasti harga, ya ini yang celakanya, harga minyak sawit kita juga akan turun. Jadi ya. Itu. Baik, Pak Dwi, di tengah perkembangan cadangan dan potensi pangan Indonesia, balik lagi kita ke pemerintah menerbitkan peraturan Presiden nomor 125 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Bagaimana Anda melihat penerbitan aturan ini? Apakah ini cukup relevan tidak Pak dengan kondisi yang ada saat ini ataupun mungkin sebagai langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya? Untuk negara sebesar Indonesia, cadangan pangan pemerintah itu amat sangat penting. Untuk kondisi seperti di Indonesia ya, cadangan kita sebenarnya nggak besar kan, yang Bulog saja saat ini, stok saat ini beberapa hari lalu saya menerima data terakhir itu hanya 740.000 kan, itu stok yang ada di Bulog, yang dipegang Bulog. Stok pemerintahnya yang ada di Bulog, cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog hanya tinggal sekitar 600-an ribu ton. Jadi itu nggak banyak, kan? Amat sangat sedikit kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya, kan? Karena apa? Stok paling aman yang sebagaimana sering kami diskusikan dengan teman-teman di pemerintahan itu 1,5 juta ton. Itu stok aman untuk menghadapi musim paceklik. Musim paceklik itu maksudnya apa? Ketika konsumsi di atas atau jauh di atas produksinya. Itu biasanya terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan Februari. Jadi dengan stok yang hanya 740-an itu dan stok pemerintahnya sekitar 600-an ribu ton itu jauh dari memadai.
Tapi tadi sudah saya pastikan, saya kira pemerintah tidak perlu berwacana untuk impor beras, cegah dulu, karena stok yang ada di masyarakat saya kira mencukupi, walaupun harganya akan naik relatif tinggi. Dan itu saya kira untuk petani, karena saya mewakili sedulur tani, itu sangat menguntungkan karena harga gabah maupun beras di tingkat usaha tani sekarang naik. Jadi itu, saya kira saya tidak memandang hal yang terlalu dirisaukan terkait dengan itu, walaupun stok yang pemerintah sangat rendah, walaupun itu berbahaya ya. Pak Dwi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba bahas lebih detail ini terkait juga dengan Perpres nomor 125, tadi pun sempat Anda singgung sebenarnya ada beberapa poin yang memang ada kesalahpahaman di sini, menguasai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran 11 bahan pokok begitu, artinya dikuasai oleh pemerintah, ada beberapa pihak yang merasa ini dirugikan. Sebenarnya dalam konsepnya tidak seperti itu. Tapi nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi Pak, apakah dengan adanya Perpres ini akan menjadi efektif untuk menjadi arahan terkait dengan kestabilan harga dan pasokan pangan nantinya. Tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak Dwi dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia menyatakan para pedagang pasar mengaku senang dengan dikuasainya 11 bahan pokok oleh pemerintah. Menurut APPSI, nantinya harga dan ketersediaan bahan pokok tidak lagi dikendalikan oleh swasta. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. PP tersebut nantinya akan mengatur pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pokok nasional. Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujibur Rahman, mengatakan para pedagang pasar mengaku senang. Pasalnya, dengan dikuasainya bahan pokok oleh pemerintah, maka dipastikan tidak akan lagi ada spekulan atau bahan pokok yang dikendalikan oleh swasta. Justru kami sangat senang, karena kan gini Pak, jadi kalau barang tersebut itu dikuasai oleh negara, misalnya melalui BUMN gitu kan, ya kan pemerintah lebih enak mengendalikan BUMN daripada mengendalikan swasta. Justru kami itu khawatir jika ya kan itu swasta yang justru mengendalikan ini, akhirnya dikembalikan kepada mekanisme pasar. Kan gitu logikanya, Pak. Para pedagang pasar mengaku harga bahan pokok saat ini dipastikan relatif stabil. Namun jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19, masih terjadi kenaikan. Kenaikannya terutama akibat beberapa faktor penyebab seperti pandemi COVID-19 hingga perang Rusia-Ukraina yang turut menaikkan harga bahan pokok nasional. Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan kita masih membahas topik efektivitas penetapan 11 komoditas cadangan pangan, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan Institut Pertanian Bogor. Pak Dwi, kita lanjutkan kembali Pak, dari informasi yang kita sampaikan tadi, pemerintah menguasai 11 komoditas cadangan pangan dan disambut baik oleh para pelaku pasar begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Dari sisi konsepnya atau penerapan seperti apa, Pak Dwi, supaya tidak ada kesalahpahaman dari beberapa pihak tertentu dengan menguasai pengadaan, pengelolaan, penyaluran 11 bahan pokok, apakah dari pihak tertentu nantinya merasa dirugikan dalam hal ini? Iya, kan tadi sudah jelas Mas, saya jelaskan di depan, dan ini oleh Mas Habibur Rahman, Mas Ketua Pedagang Pasar Indonesia, saya kenal baik juga. Itu kan dimengerti oleh yang bersangkutan seperti itu. Jadi ini ada persepsi yang diterima masyarakat itu berbeda dengan Perpres itu sendiri. Jadi pemerintah itu tidak menguasai seluruhnya itu. Lalu pemerintah menguasai, lalu pemerintah menyalurkan, enggak, sama sekali tidak. Jadi ya kondisi terkait dengan pedagang dan semuanya yang lainnya saat ini ya aman-aman saja, nggak ada permasalahan yang cukup berarti. Pemerintah itu hanya menguasai cadangan pangan pemerintah, dan cadangan pangan pemerintah itu volumenya relatif kecil atau sangat kecil dibanding dengan total pangan yang dikonsumsi masyarakat atau total pangan yang diproduksi petani. Itu sangat kecil, Mas. Misalnya saja beras, sekarang kan pemerintah memiliki cadangan beras pemerintah kan ya. Cadangan beras pemerintah itu sudah di bawah 700
kanan sekitar 600-an, itu kan hanya 2%. Sedangkan 98% beras yang ada di masyarakat masih dikuasai oleh pedagang, oleh petani, dan pemain-pemain lainnya. Sama saja ketika kita bicara 11 pangan yang nantinya dikuasai pemerintah, menurut persepsi masyarakat kan 11 pangan tersebut dikuasai oleh pemerintah. Padahal yang dikuasai pemerintah cadangan pangan pemerintah itu sendiri kan. Dan cadangan pangan pemerintah itu digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang khusus. Misalnya kalau terjadi bencana alam, misalnya kalau terjadi kenaikan harga yang tajam, lalu pemerintah menggelontorkan stoknya. Dan itu pun saya membantu Badan Pangan Nasional saat diskusi perumusan terkait dengan itu. Kemungkinan kapasitas Badan Pangan Nasional katakanlah itu hanya sekitar 3%-an, Mas. Dalam arti kalau sekitar 3% dari 11 pangan pokok tersebut, berarti kan 97% masih dikuasai masyarakat, masih dikuasai pedagang, sehingga nggak terlalu signifikan terkait dengan itu. Apalagi tadi diharapkan pemerintah menyalurkan ke pedagang pasar dan sebagainya, nggak bisa diharapkan seperti itu. Tetap akan swasta yang akan menguasai pangan di Republik Indonesia ini. Tapi dengan posisi tersebut, Pak Dwi, kestabilan harga akan tetap terjaga tidak nantinya? Oh iya, itu sangat penting karena apa? Fluktuasi harga itu akan terjadi di waktu-waktu tertentu saja kan, Mas. Tidak sepanjang tahun terjadi fluktuasi harga kan. Misalnya mendekati hari raya terjadi fluktuasi harga. Misalnya ketika sudah panen raya sudah lewat, musim paceklik seperti sekarang ini kan, sehingga harga cenderung naik terlalu tinggi sehingga pemerintah perlu menstabilisasi dengan cara apa? Dengan menggelontorkan cadangan pangan yang dipegang oleh pemerintah sehingga harga perlahan bisa ditekan ataupun kalau naiknya tidak terlalu tinggi. Jadi itu maknanya. Jadi bukan pemerintah memegang barang lalu kemudian menyalurkan ke pedagang pasar supaya tidak seperti itu saya kira ya. Jadi ini yang mungkin ada kesalahan persepsi yang ada di masyarakat terkait dengan Perpres 125 tahun 2022 ini. Jadi itu. Baik, bagaimana Anda melihat seberapa besar dukungan stakeholder dibutuhkan Badan Pangan Indonesia dalam pelaksanaan Perpres ini, Pak Dwi? Oh iya penting, karena kan sementara ini di dalam Perpres 125 tersebut itu baru 3 kan ya yang akan diatur cadangan pangan pemerintah yang baru akan diatur oleh pemerintah, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Dan ada perubahan yang sebenarnya bagi saya sangat saya sangat menyesal juga kan, karena apa, di Perpres 125 tersebut agak berbeda dengan Perpres 66 tahun 2021 terkait dengan Badan Pangan Nasional, karena ada beberapa fungsi Badan Pangan Nasional yang kemudian dieliminir di Perpres 125 tersebut yang baru ini. Misalnya di Perpres sebelumnya itu Menteri Perdagangan kemudian melimpahkan wewenangannya, mendelegasikan kewenangannya ke Badan Pangan Nasional untuk apa? Perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, dan perumusan dan penetapan kebijakan terkait ekspor dan impor. Lalu kemudian di Perpres yang baru ini diambil alih lagi oleh Kementerian Perdagangan. Kan? Lalu kemudian terkait dengan fungsi Bulog di Perpres yang lama jelas penugasan oleh Badan Pangan Nasional. Tapi di sini enggak lagi juga kan, jadi pemerintah yang menugaskan Bulog, Badan Pangan Nasional hanya mengusulkan. Sehingga peran Badan Pangan Nasional ini tereduksi terkait dengan 3 bahan pangan pokok ini di Perpres 125 ini. Ya memang masih ada 8 bahan pangan pokok yang lainnya yang nanti juga akan ikut dikendalikan oleh Badan Pangan Nasional. Sudah barang tentu yang 8 tersebut pemerintah perlu memiliki dana dan anggaran yang memadai, fasilitas yang memadai. Memang di dalam Perpres ada bahwa jelaslah Badan Pangan Nasional harus kerjasama dengan Bulog kan. Jadi untuk penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah tersebut. Baik, Pak Dwi, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak. Terima kasih atas pembahasannya dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel dan juga tadi sempat meluruskan ini bagaimana konsep penerapan nantinya dan sehingga tidak merugikan dari beberapa pihak tertentu. Terima kasih, sehat selalu Pak Dwi.
Sampai berjumpa Ya, kembali, Pak. sehat selalu juga, Baik. Mas Devi. Oke, Ya. ada Profesor Dwi Andreas, pemirsa pengamat pangan IPB, dan tadi kita membahas efektivitas penetapan 11 komoditas cadangan pangan. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.